Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuda Trilaksana, NPM 21210100058, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membuat video mengenai materi Hukum Perdata Internasional guna melengkapi ujian akhir semester. Langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur asing atau bercorak internasional. Namun, perlu dipahami bahwa hukum perdata internasional merupakan hukum nasional, bukanlah hukum internasional. Sumber hukum perdata internasional adalah hukum nasional, dan yang internasional adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwanya. Yang dimaksud dengan internasional adalah karena dalam hubungan peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asing. Subjek hukum perdata internasional yang menjadi subjek dalam hukum perdata internasional adalah pihak-pihak yang saling berkaitan. Subjek hukum perdata internasional dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, negara. Yang kedua, individu atau perseorangan. Yang ketiga, badan hukum. Dan yang keempat, organisasi internasional. Secara umum, sumber utama hukum perdata internasional yaitu 1. Peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan. 3. Jurisprudensi. Yang keempat, traktat atau perjanjian internasional. Mengenai sumber hukum perdata internasional di Indonesia, dalam beberapa literatur ditemukan 2 aliran besar, yaitu 1. Aliran nasionalistis. Aliran ini menyatakan bahwa hukum perdata internasional merupakan hukum nasional dan oleh karena itu bersumber dari sumber-sumber hukum nasional berupa undang-undang, kebiasaan, perjanjian, ilmu pengetahuan, dan jurisprudensi. Yang kedua, aliran internasionalistis. Menurut aliran ini, hukum perdata internasional adalah hukum internasional yang bersumber dari sumber-sumber hukum internasional, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum yang diakui bangsa-bangsa yang beradab, putusan hakim, dan ajaran-ajaran para sarjana internasional. Selanjutnya yaitu titik-titik pertalian sebagai penentu persoalan hukum perdata internasional. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara hukum perdata internasional yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Macam-macam titik pertalian. Yang pertama, titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan perdata internasional. Oleh karena itu, apabila tidak dapat titik pertalian primer dalam suatu hubungan hukum, maka itu hanya hubungan hukum biasa. Faktor-faktor yang tergolong titik taut primer antara lain: 1. Kewarganegaraan. Yang kedua, bendera kapal dan pesawat terbang. Yang ketiga, domisili. Yang keempat, tempat kediaman. Yang kelima, kebangsaan badan hukum. Yang keenam, pilihan hukum intern. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Berikut ini yang termasuk bagian dari titik pertalian sekunder. A. Tempat letaknya benda. B. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum dan tempat perjanjian dibuat. C. Tempat dilaksanakannya suatu perjanjian. D. Tempat terjadinya perbuatan melanggar hukum. E. Maksud para pihak. F. Tempat diajukannya proses perkara. Menuju materi selanjutnya yaitu status personal. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan, diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan bersikap tindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Walaupun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dan negara di mana ia dianggap terikat secara permanen.
Status personal dapat diartikan sebagai keadaan-keadaan yang menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta mengenai pribadi yang ada di dalam suatu perkara dengan sistem hukum yang berlaku. Ruang lingkup status personal. Secara umum, ruang lingkup status personal terbagi menjadi dari 3 konsepsi, yakni 1. Konsepsi luas. Status personal meliputi hak-hak hukum pada umumnya termasuk permulaan lahirnya dan terhentinya kepribadian, kemampuan dan melakukan perbuatan hukum, perlindungan kepentingan pribadi, persoalan berkaitan dengan hukum dan keluarga dan waris. Yang kedua, konsepsi yang agak sempit yang dianut di Prancis tidak menganggap sebagai status personal, yakni hukum harta benda, perkawinan, perwarisan, dan ketidakmampuan bertindak di bidang hukum. Dalam hal khusus, misalnya dokter, tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasien. Yang ketiga, konsepsi yang lebih sempit, sama sekali tidak memasukkan hukum keluarga dan waris dalam jangkauan status personal. Cara menentukan status personal. Yang pertama, asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Yakni ada 3 unsur pokok. Yang pertama, memiliki wilayah tertentu. Yang kedua, memiliki penduduk atau rakyat. Yang ketiga, pemerintahan. Selanjutnya ada 2 asas utama dalam menentukan nasionalitas seseorang, yaitu 1. Asas ius soli, tempat kelahiran, yaitu nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis, yaitu keturunan. Nasionalitas seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Selanjutnya, yang kedua, asas teritorialitas atau domisili. Domisili adalah negara atau tempat menetap yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Selanjutnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan. Yang pertama, cara menentukan kewarganegaraan. Ada menggunakan asas ius soli, menyebabkan seseorang dilahirkan dalam wilayah hukum suatu negara. Secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya. Selanjutnya ada asas ius sanguinis. Seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Asas ini merupakan asas yang dapat memudahkan bagi adanya solidaritas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu asas untuk penentuan status badan hukum. Asas yang pertama, asas nasionalitas atau domisili. Pemegang saham status pada hukum ditentukan berdasarkan hukum dan tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara atau berdomisili. Yang kedua, asas center of administration. Suatu badan hukum tunduk pada kaidah-kaidah hukum di tempat yang merupakan pusat kegiatan administrasi badan hukum tersebut. Yang ketiga, asas pledge of incorporation. Status badan hukum ditetapkan berdasarkan hukum dari tempat badan hukum itu secara resmi didirikan atau dibentuk. Materi selanjutnya yaitu penunjukan kembali, renvoi. Renvoi secara umum disebut sebagai doktrin penunjukan kembali yang memiliki arti bahwa doktrin tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjauhi aturan atau kaidah yang harusnya diterapkan, lex causa, dan telah ditetapkan sesuai dengan tata cara hukum perdata internasional yang normal. Selain itu, landasan hukum sebagai acuan dapat diubah berdasarkan sistem hukum dan kaidah dari suatu hukum lainnya. Contohnya adalah kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum lainnya selain lex causa. Jenis-jenis renvoi. Yang pertama, remission merupakan hukum sebagai penunjukan balik semestinya dapat berlaku melalui lex fori terhadap lex fori itu sendiri. Renvoi akan digunakan jika lex fori menentukan hukum asing dan hukum asing itu akan kembali lagi kepada yang menentukan, yaitu lex fori itu sendiri. Yang kedua, transmission adalah kaidah hukum perdata internasional asing yang menunjukkan pada sistem hukum asing lainnya dalam melakukan prosedur renvoi. Penggunaan renvoi dalam hukum perdata internasional. Renvoi dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara berupa perkara seperti masalah penentuan dan validasi pewarisan, penentuan terhadap benda tetap di negara asing, masalah terkait benda bergerak, dan perkara hukum keluarga. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Pemberlakuan ketentuan penunjukan dapat diketahui dari kualifikasi yang dilakukan, dan melalui ketentuan tersebut dapat diketahui apa saja hukum yang dapat diterapkan. Contohnya seperti apakah hukum intern ataukah hukum asing yang diterapkan. Hukum asing yang telah ditunjuk melalui
peristiwa penunjuk dapat tersusun atas ketentuan material intern dan ketentuan hukum perdata internasional. Renvoy dapat diterima atau ditolak berdasarkan suatu sikap yang dipercayai dari suatu sistem hukum tertentu atau dari seorang hakim. Terdapat kemungkinan yang dapat terjadi di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kaidah hukum perdata internasional suatu sistem hukum, lex fori, menunjukkan ke arah suatu sistem hukum asing dan penunjukan itu langsung dianggap sebagai Sachsen-Anhalt ke arah kaidah-kaidah hukum intern asing, dapat disimpulkan bahwa hakim telah menolak Renvoy. Yang kedua, jika kaidah hukum perdata internasional suatu sistem hukum lex fori menunjuk ke arah suatu sistem hukum asing dan penunjukan ini dianggap sebagai Gesamtwissen, termasuk kaidah-kaidah HPI asing, ada kemungkinan bahwa kaidah hukum perdata internasional sistem hukum asing itu akan menunjuk kembali ke arah lex fori atau menunjuk lebih lanjut ke arah sistem hukum ketiga. Penunjukan inilah disebut dengan proses Renvoy. Yang ketiga, jika penunjukan kembali ke arah lex fori dianggap sebagai penunjukan ke arah seluruh sistem hukum lex fori, termasuk kaidah-kaidah hukum perdata internasional lex fori, fakta ini menunjukkan bahwa forum telah menolak Renvoy. Yang keempat, namun jika hakim lex fori menganggap bahwa penunjukan kembali atau lebih lanjut dianggap sebagai Sachsen-Anhalt dan mengarah pada kaidah-kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum asing lain, pengadilan dalam hal ini dianggap telah menerima Renvoy. Contoh kasus Renvoy yang berkaitan dengan kualifikasi. Yang pertama, seorang warga negara asing Inggris berdomisili di Surabaya dan meninggal pula di Surabaya. Bagaimana ketentuan berlaku tentang warisannya? Menurut kualifikasi lex fori yang ditetapkan adalah hukum Inggris, prinsip nasionalitas. Tetapi penunjukan ini apakah Snom ataukah Gesamtnom? Kualifikasi menurut Lekhaus. Tindakan kualifikasi ditunjukkan agar kaidah hukum perdata internasional dapat ditentukan mana yang dari lex fori memilih hubungan yang erat dengan kaidah hukum asing, sehingga dapat ditetapkan ketentuan tersebut harus dilaksanakan dengan berlandas pada diri dari hasil kualifikasi yang dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum asing yang bersangkutan. Kualifikasi menurut lex fori. Berdasarkan pendapat yang berasal dari pemegang pedoman teori ini, terdapat beberapa pengecualian terhadap kualifikasi lex fori adalah: yang pertama, kualifikasi kewarganegaraan nasionalitas. Yang kedua, kualifikasi benda bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, kualifikasi yang ada pilihan hukumnya. Yang keempat, kualifikasi berdasarkan konvensi-konvensi internasional. Dan tanda kutip, jika negara yang bersangkutan turut serta dalam konvensi yang bersangkutan. Yang kelima, kualifikasi perbuatan melanggar hukum dan pengertian-pengertian yang digunakan mahkamah internasional. Pro dan kontra mengenai Renvoy. Kelompok pro Renvoy, hukum kita menunjukkan hukum asing karena menurut pendapat kita hukum asing dianggap paling tepat dan adil untuk menyelesaikan masalah. Kalau kemudian hukum asing berpendapat bahwa hukum kita sangat sesuai dengan pemecahan masalah dan penunjukan kembali kepada hukum kita, maka penunjukan ini harus kita terima dan tidak boleh kita kembalikan. Kelompok kontra Renvoy, hukum yang akan menguasai persoalan tersebut dinamakan Lekhaus. Jadi, ketentuan penunjuk hanya menunjukkan kepada Lekhaus ini yang terdapat di dalam hukum materi. Lekhaus ini dapat berupa hukum asing, tapi mungkin pula berupa hukum intern kita sendiri. Jika ketentuan penunjuk kita menunjuk kepada hukum asing, maka penunjukan ini ditujukan hanya kepada hukum material yang langsung menyelesaikan persoalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.